Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini kita sudah memasuki hari Selasa 22 Juli 2025. Kita bersyukur tentunya untuk kasih setia dan kemurahan Tuhan yang terus melimpah dalam hidup kita, yang terus masih kita pelajari di sepanjang bulan ini. Dan malam ini sebelum kita beristirahat, ada baiknya kita memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan yang terus kita diingatkan mengenai kemurahan hati ini. Dan hari ini kita akan belajar dengan judul Kemurahan Tuhan atas Keluarga. Kita akan membaca dalam Mazmur 90 ayat 16 sampai 17. Ayat ini berbunyi demikian. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Saudara, ayat ini ditulis oleh Musa. Ini adalah salah satu mazmur yang ditulis oleh Musa pada saat Musa berada di padang gurun, membawa bangsa Israel yang jumlahnya demikian besar. Para teolog sependapat sekitar 2 juta orang keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, memimpin bangsa yang tegar tengkuk, yang seringkali memberontak dan tidak taat kepada Tuhan. Dan Musa menyadari hidupnya itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Karena itulah Musa menulis dalam ayat 20 dan dalam ayat 12, ajalah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kata kami tentunya termasuk dirinya sendiri dengan umat Israel yang adalah hidup karena anugerah dan kemurahan Tuhan semata-mata. Saudara, Musa itu melakukan pemakaman tentunya banyak sekali, saudara. Saudara bisa hitung-hitung sendiri berapa orang yang meninggal setiap hari dari 2 juta itu di padang gurun. Dan Musa melihat kesedihan orang-orang yang meninggal. Kalau meninggal dengan cara yang baik tentunya tidak masalah. Tapi seringkali mereka juga ada yang meninggal karena dihukum oleh Tuhan karena kekerasan hati mereka. Saudara, Musa merasakan benar betapa pentingnya kemurahan Tuhan bagi dirinya. Dan dalam ayat 16 dan 17 tadi yang kita baca, Musa juga menyatakan bahwa berkat Tuhan dan kemurahan Tuhan itu harus terlihat dan tersalur kepada dirinya dan keluarganya, umat Israel dan dirinya sendiri. Karena itulah Musa menulis kiranya kemurahan Tuhan atas kami, artinya dirinya dan keluarganya dan umat Israel, dan meneguhkan perbuatan tangan Tuhan kepada mereka, sehingga mereka hidup dalam pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Saudara, inilah yang perlu kita turunkan juga kepada anak-anak kita. Kalau kita sudah berkeluarga dan memiliki anak, maka kita harus menceritakan kemurahan Tuhan kepada mereka dengan sebaik-baiknya, agar mereka juga merasakan kemurahan Tuhan. Saudara, anak itu harus diajar dan menghitung berkat-berkat Tuhan yang mereka miliki, yang mereka sudah nikmati. Sekalipun mereka mungkin masih memperoleh uang dari kita dan berbagai macam fasilitas dari kita, namun kita harus ingatkan kepada mereka bahwa kalau kita bisa memberkati anak-anak kita itu karena papa mama diberkati oleh Tuhan. Karena papa mama sudah memperoleh kemurahan dari Tuhan. Karena itu kita juga harus mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang murah hati kepada orang-orang lain dan kepada sesama mereka. Saudara, biarlah kemurahan Tuhan itu tercermin di dalam diri kita dan keluarga kita masing-masing. Mari kita memperkenalkan kemurahan Tuhan kepada anak-anak kita dan jangan melupakan kebaikannya. Mazmur 89 ayat 2 berkata, aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan. Ini maksudnya kemurahan Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Artinya memperkenalkan kesetiaan Tuhan juga kepada keluarga kita.
orang-orang yang terdekat dengan kita, sehingga orang-orang tersebut merasakan dan menikmati kemurahan Tuhan yang luar biasa. Wow, haleluya. Biarlah hidup kita dan keluarga kita setiap hari dibanjiri dengan kemurahan Tuhan senantiasa. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.